Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Gustiana Rahayu, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil asal Kota Sukabumi, Angkatan 3, Kelompok 1 NDH 24. Di video kali ini, saya akan menampilkan tentang analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance, di mana isu yang akan saya tampilkan yaitu berfokus pada isu-isu kesehatan yang ada di UPTD Puskesmas Sukakarya. Adapun gambaran umum pada video kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi isu, yang kedua, menganalisis dampak apabila isu tidak bisa diselesaikan, yang ketiga, menganalisis isu prioritas menggunakan metode USG, yang keempat, menemukan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah menggunakan analisis Fishbone, yang kelima, menerapkan solusi alternatif tersebut. Nah, selanjutnya ada 6 identifikasi isu permasalahan yang muncul pada UPTD Puskesmas Sukakarya, yaitu yang pertama, tingginya angka penyakit hipertensi, yang kedua, belum optimalnya screening penyakit tidak menular di masyarakat, yang ketiga, kurangnya kepatuhan pasien dalam meminum obat hipertensi, yang keempat, tingginya angka masyarakat yang terkena DBD, yang kelima, kurangnya kebiasaan cuci tangan oleh pegawai puskesmas, dan yang keenam, kurangnya kepatuhan pengunjung dalam memakai masker di lingkungan puskesmas. Dan yang selanjutnya ada deskripsi isu atau dampak jika masalah tersebut tidak ada solusinya. Yang pertama yaitu isu terkait tingginya angka penyakit hipertensi. Dampaknya terjadi komplikasi dan biasanya mengakibatkan kematian. Terus pihak yang terdampaknya itu pasien itu sendiri. Yang kedua yaitu isunya belum optimalnya screening penyakit tidak menular di masyarakat. Dampaknya dapat meningkatkan angka kesakitan dan meningkatnya kurangnya pengetahuan masyarakat. Pihak yang terdampaknya itu ada masyarakat, pegawai puskesmas itu sendiri, dan kader. Terus yang ketiga isunya yaitu kurangnya kepatuhan pasien dalam meminum obat hipertensi. Dampaknya yaitu terjadinya kejadian penyakit secara berulang dan tidak terkontrol. Itu pihak yang terdampaknya yaitu pasien dan keluarga. Terus yang keempat isunya tingginya angka masyarakat yang terkena DBD. Dampaknya yaitu meningkatnya angka penularan dan biasanya mengakibatkan angka kematian. Pihak yang terdampaknya yaitu pasien, masyarakat, dan pegawai puskesmas itu sendiri. Yang kelima yaitu kurangnya kebiasaan cuci tangan oleh pegawai puskesmas. Dampaknya meningkatnya angka kejadian infeksi nosokomial di puskesmas. Pihak yang terdampaknya yaitu pegawai, pasien, dan masyarakat. Yang keenam yaitu isunya kurangnya kepatuhan pengunjung dalam memakai masker di lingkungan puskesmas. Dampaknya yaitu resiko meningkatnya penularan infeksi. Pihak yang terdampaknya yaitu pasien, pegawai, dan masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu untuk menentukan isu prioritas menggunakan metode USG, yaitu yang pertama tingginya angka penyakit hipertensi merupakan priority yang kedua, totalnya 10. Terus yang kedua, isu yang kedua, belum optimal screening penyakit tidak menular di masyarakat, itu prioritas yang pertama atau total nilainya 11. Terus yang ketiga, kurangnya kepatuhan pasien dalam minum obat hipertensi, yaitu prioritas yang kelima atau dalam total nilainya 8. Terus yang keempat, tingginya angka masyarakat yang terkena DBD, yaitu prioritas yang keenam atau nilainya 8 juga sama. Lalu yang kelima, kurangnya kebiasaan cuci tangan oleh pegawai puskesmas, yaitu prioritas yang keempat, yaitu total nilainya 9. Dan yang terakhir, kurangnya kepatuhan pengunjung dalam memakai masker di lingkungan puskesmas, prioritas yang ketiga dengan nilai 10 juga. Di sini saya menemukan alternatif solusi menggunakan analisis Fishbone, di mana analisis Fishbone terdiri dari 5 poin. Yang pertama, lingkungan, yang kedua, manusia, yang ketiga, metode, yang keempat, dana, dan yang kelima, sarana. Lingkungan terdiri dari 7 poin, yaitu antara lain posbindu belum berjalan secara optimal. Terus selanjutnya kurangnya kesadaran pasien untuk kontrol ke puskesmas. Selanjutnya alkes untuk pemeriksaan masih belum optimal. Selanjutnya belum berjalannya kegiatan olahraga untuk penyakit tidak menular. Lalu yang kedua yaitu manusia, yaitu terdiri dari 8 poin. Yang pertama, masih kurangnya peran kader dalam deteksi dini penyakit tidak menular. Yang kedua, masih ada masyarakat yang tidak mau diperiksa. Dan yang ketiga, belum semua kader mengetahui tentang penyakit tidak menular dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode ada 6 poin, yaitu salah satunya yang pertama, sasaran yang tidak berobat belum terdokumentasi dengan baik.
terus masih kurangnya penyuluhan mengenai penyakit tidak menular, dan belum adanya upaya penggerakan keluarga sebagai supporting system pemantau obat. Dan selanjutnya ada dana, yaitu dana terdiri dari 2 poin. Yang pertama, pemeriksaan kronis memerlukan pengobatan yang berjenjang atau butuh waktu yang lama dan memiliki dana yang cukup besar. Yang selanjutnya, snack dan makan minum tidak ada untuk kegiatan olahraga. Selanjutnya yang terakhir, sarana, ada 3 poin, yaitu tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat yang rendah. Lalu pelayanan kesehatan belum mendapatkan pemaparan mengenai penyakit tidak menular. Terus selanjutnya, sarana olahraga jauh dari jangkauan masyarakat dan belum banyak masyarakat yang tahu adanya kegiatan olahraga. Dan yang terakhir, penerapan alternatif solusi, di mana setelah kita mengkaji terdapat 5 alternatif solusi, yaitu yang pertama, bekerja sama dengan lintas sektor, terutama dengan kader untuk mengoptimalkan screening penyakit tidak menular itu sendiri. Yang kedua, melakukan screening penyakit tidak menular di luar gedung bersama dengan kegiatan posyandu. Yang ketiga, melakukan screening penyakit tidak menular dengan cara kunjungan rumah. Yang keempat itu mengaktifkan kembali Posbindu setelah terhentinya akibat COVID-19. Dan yang kelima, yang terakhir, melakukan screening bersamaan dengan kegiatan senam prolanis. Sekian dari video kali ini, yaitu tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.